warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7 Alda Prakasih dan beranggotakan Fajar Nur Rahman, Nana Mutmainah, dan Siti Rahma Yulia dari Universitas Pamulang Sastra Indonesia dengan memenuhi mata kuliah psikolinguistik. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 9 dengan materi yang nomor 2. Nah, proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, diasingkan, disangkal, atau dibuktikan benar tindaknya. Singkatnya, proposisi ini adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Dalam ilmu logika, proposisi juga mempunyai 3 unsur, yakni ada subjek, predikat, kopula. Nah, dari subjek, perkara yang disebutkan terdiri dari orang, benda, tempat atau perkara, dan predikat adalah perkara yang dinyatakan dalam subjek. Sedangkan kopula adalah kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Contohnya, kalimat semua manusia adalah fana. Kata semua dalam kalimat tersebut dinamakan dengan pembilangan. Kemudian, kata manusia berkedudukan sebagai subjek. Sedang adalah merupakan kopula. Adapun predikat di sini diwakili oleh kata fana. Semua manusia adalah fana. Nah, banyak pemikir modern berpikir bahwa pernyataan dan proposisi adalah sinonim atau paling tidak seharusnya sama. Siti Rahma Yulia dengan nomor NIM 1911010700037, jurusan Sastra Indonesia, Universitas Pamulang, dengan mata kuliah psikolinguistik. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang ambiguitas. Dalam beberapa hal ditemukan kalimat yang bermakna lebih dari satu yang umumnya disebut sebagai kalimat yang ambigu atau taksa. Dari segi pemrosesan untuk pemahaman, kalimat yang ambigu memerlukan waktu yang lebih lama untuk diproses. Hal ini terjadi karena pendengaran menerka makna tertentu, tetapi terkaannya salah sehingga dia harus mundur lagi untuk memproses ulang seluruh interpretasi dia. Jadi pada intinya, kalimat ambigu adalah kalimat yang mempunyai tafsiran lebih dari satu atau bermakna ganda. Contohnya, tambal ban 200 meter. Kalimat tersebut sudah jelas menjelaskan tentang kalimat ambigu karena mempunyai 2 makna, yaitu makna yang pertama adalah ada tempat menambal ban yang ukurannya 200 meter. Makna yang kedua, ada tempat tambal ban yang jaraknya 200 meter. Dari kalimat yang kedua, jelas makna yang dimaksud adalah makna yang kedua, karena secara logika bisa diterima. Lantas, bagaimana dengan makna pertama? Menurut saya, makna pertama itu tidak sesuai dengan konteks dan dekat dengan kata mustahil, karena tidak mungkin ada tempat menambal ban yang ukurannya 200 meter. A. Macam-macam ambiguitas. Dilihat dari segi unsur leksikal dan struktur kalimatnya, ambiguitas dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ambiguitas leksikal. Yang kedua, ambiguitas gramatikal.
Sesuai dengan namanya, ambiguitas leksikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk leksikal yang dipakai dalam kalimat. Contoh, ini bisa. Makna tersebut, kita tidak tahu makna kata bisa di sini berarti racun atau sinonim dari kata dapat. Ambiguitas gramatikal adalah macam-macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk struktur kalimat yang dipakai. Contohnya, pengusaha wanita itu kaya. Maksud dari kata tersebut adalah ambigu karena pengusaha wanita bisa berarti pengusaha yang berjenis kelamin wanita atau pengusaha yang mendagangkan wanita. B. Teori pemrosesan kalimat ambigu. Pada dasarnya, ada dua macam teori mengenai pemrosesan kalimat yang bermakna ganda. Teori pertama dinamakan Garden Path Theory atau GPT menurut teori Frazier tahun 1987. Orang membangun makna berdasarkan pengetahuan sintaktik. Ada dua prinsip dalam teori ini. Yang pertama, Minimal Attachment Principle atau MAP. Yang kedua, Lead Closure Principle atau LCP. Nana Mutmainah dengan nomor NIM 1911010700262. Fakultas Sastra Indonesia, Universitas Pamulang, dengan mata kuliah Psikolinguistik. Saya akan membahas mengenai ujaran taksa dalam ujaran. Pengertian dari ujaran taksa adalah ujaran yang maknanya bisa ditafsirkan bermacam-macam atau satu kata memiliki dua makna atau lebih. Seperti pada contoh kalimat minggu lalu saya bertemu Paus. Kita tidak tahu persis apa makna atau maksud ujaran tersebut. Apakah orang itu mau mengatakan bahwa minggu lalu dia bertemu dengan sejenis ikan besar yang disebut paus, ataukah dia mau mengatakan bahwa minggu lalu dia bertemu dengan pemimpin tertinggi agama Katolik yang juga disebut paus? Ketidaktahuan akan kepastian makna tersebut adalah karena di dalam bahasa Indonesia ada dua buah kata paus yang berhomonim. Oleh karena itu, Roskan 1995 menyatakan salah satu sebab terjadinya ketaksaan adalah karena adanya bentuk-bentuk homonim tersebut. Sebenarnya bentuk-bentuk homonim bukan menjadi salah satu penyebab ujaran taksa itu terjadi. Penyebab ujaran taksa itu terjadi adalah satu, karena kekurangan konteks. Kekurangan konteks merupakan penyebab utama terjadinya ujaran taksa. Seperti pada contoh kalimat minggu lalu ketika berlayar ke samudra itu saya bertemu paus. Maka penambahan frase ketika berlayar ke samudra itu menyebabkan makna ujaran tersebut menjadi pasti, yaitu bahwa yang ditemui adalah sejenis ikan besar yang disebut paus. Selain dengan konteks kalimat, konteks situasi juga dapat menghilangkan ketaksaan. Yang kedua, ketidakcermatan struktur gramatikal. Ketaksaan di sini selain karena ketidakcermatan konstruksi gramatikal, bisa juga terjadi pada konstruksi yang struktur gramatikalnya berterima tetapi berbagi kendali semantik telah menimbulkan ketaksaan pada konstruksi itu. Yang ketiga, kekurangan tanda baca. Kekurangan tanda baca dapat menyebabkan ketaksaan hanya pada bahasa ragam tulis, karena ragam tulis tidak mempunyai intonasi yang diperlukan dalam bahasa lisan. Contohnya, buku sejarah baru. Buku sejarah baru itu menjadi taksa karena dapat ditafsirkan bermakna buku itu mengenai sejarah baru, atau buku baru itu mengenai sejarah. Jadi,
mengenai sejarah menyatakan yang baru adalah sejarahnya, sedangkan makna yang kedua yang baru adalah bukunya. Menurut pedoman EYD, ketaksaan pada konstruksi akan hilang jika antara satuan-satuan leksial yang secara semantis berdekatan diberi tanda hubung. Untuk menyatakan makna buku itu mengenai sejarah baru, perlulah antara kata sejarah dan kata baru diberi tanda hubung menjadi buku sejarah baru. Strategi dalam memahami ujaran. Dalam memahami suatu ujaran, ada 3 faktor yang ikut membantu manusia. Pertama, faktor yang berkaitan dengan pengetahuan dunia. Sebagai anggota masyarakat, manusia telah hidup bersama dengan alam sekitar. Alam sekitar ini memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan di dunia. Sebagian dari pengetahuan ini bersifat universal, sedangkan sebagian yang lain khusus mengenai masyarakat di mana manusia tinggal. Pengetahuan umum bahwa gajah berbadan besar, tetapi dianggap gajah yang berukuran kecil adalah gajah layak seukuran seekor kambing. Sebaliknya, pengetahuan bahwa semut berbadan kecil membuat ujaran bahwa semut yang panjangnya 2 cm adalah semut yang berbadan besar, dan sebagainya. Dengan demikian, ungkapan gajah kecil dan semut besar harus dipahami dalam konteks tentang pengetahuan dunia. Tidak jarang pula pengetahuan dunia ini merupakan salah satu-satunya faktor yang membantu kita memahami isi suatu ujaran. Contoh, he bought a pair of horseshoes. He bought a pair of alligator shoes. Kita pahami bahwa horseshoes adalah sepatu yang dipakai oleh kuda, sedangkan alligator shoes adalah sepatu yang dibuat dari kulit buaya. Pemahaman yang seperti ini semata-mata berdasarkan pengetahuan tentang dunia di mana manusia hidup, yakni bahwa di dunia ini kuda memang banyak yang memakai sepatu dan tidak ada buaya yang memakai sepatu. Kulit buaya memang banyak yang dipakai untuk membuat sepatu, dan tidak ada sepatu yang dibuat dari kulit kuda. Di samping pengetahuan tentang dunia, dalam memahami ujaran juga dibantu oleh faktor-faktor sintaksis seperti kalimat yang terdiri dari konstituen. Ini juga memiliki struktur tertentu. Struktur tertentu ini membantu kita dalam memahami ujaran. Dengan kata lain, kita memakai strategi sintaktik untuk memahami suatu ujaran. Strategi ini antara lain: 1. Setelah kita mengidentifikasi kata pertama dari suatu konstituen yang kita dengar, proses mental kita mulai mencari kata lain yang selaras dengan kata pertama. Setelah mendengar kata pertama, konstituen perhatikan apakah kata berikutnya mengakhiri konstruksi tersebut. 3. Setelah kita mendengar suatu verba, carilah macam serta jumlah argumen yang selaras dengan verba tersebut. Tempelkanlah tiap kata baru pada kata yang baru saja mendahulunya. Pakaikanlah kata konstituen pertama dari suatu klausa untuk mengidentifikasi fungsi dari klausa tersebut. Dan terakhir, pada bahasa tertentu seperti bahasa Inggris, affix juga dapat memberikan bantuan dalam pemahaman. Di samping strategi sintaktik, orang yang juga memakai strategi semantik dalam memahami ujaran. Berikut adalah strategi semantik yang kita pakai. 1. Pakailah nalar dalam memahami ujaran. 2. Carilah konstituen yang memenuhi syarat-syarat semantik tertentu. 3. Apabila ada urutan kata NVN. Kurang lebihnya penjelasan dari kelompok 7 atau ada salah-salah kata yang tidak disengaja, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.